Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Baiklah, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan mempelajari dan mengkaji lebih jauh tentang kewajiban sholat. Tentang sholat 5 waktu sebagai rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini guna siswa-siswi bisa memahami dan menunjukkan makna sholat sebagai wujud pemahaman dari surat Al-Kautsar. Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa tata cara baik yang terdiri dari gerakan maupun bacaan tentang sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Ini perhatikan gambarnya. Jadi orang sholat itu pertama berdiri tegak menghadap kiblat. Memang bisa saja sholat dilakukan secara duduk, yaitu manakala yang bersangkutan tidak mampu berdiri, yaitu karena sakit bisa duduk, kalau duduk tidak bisa berbaring, demikian seterusnya. Tapi untuk yang normal, sholat dilakukan secara berdiri dan tegak berdiri menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram adalah takbir yang pertama, mengucap Allahu Akbar sembari mengangkat tangan sebatas wajah kita, sebatas ketinggian wajah dan telinga kita. Kemudian diletakkan di bagian perut, ya, sekitar pusar kita. Itu adalah takbir. Takbir adalah gerakan orang sholat yang pertama, yaitu namanya takbiratul ihram. Takbir yang pertama yang menjadi awal kegiatan kita melakukan sholat. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah disebutkan tadi, meletakkan tangan di atas pusar kita. Nah, seperti ini, di atas pusar, ya, di sekitar pusar kita. Silakan diperhatikan gambarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ruku. Ruku tentu setelah membaca Fatihah, membaca surat. Gerakan berikutnya adalah ruku yang diawali juga dengan takbir. Ruku itu posisinya mendengkuk, ya. Jadi lihat gambar itu, ya. Itu yang namanya punggungmu harus diusahakan lurus, ya. Itu yang namanya ruku sambil mengucap takbir manakala berpindah dari baca surat ke ruku, namanya takbir intiqal. Jadi perpindahan gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain disebut dalam fikih takbir intiqal. Jadi takbir itu ada dua macam, ada takbiratul ihram, takbir yang pertama, ada takbir intiqal, takbir perpindahan. Kemudian setelah ruku, berikutnya yang kelima adalah i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku mengucap samiallahu liman hamidah. Nanti ada bacaan i'tidal.
Kemudian setelah i'tidal ada sujud. Lihat gambarnya, sujud itu juga diawali dengan takbir, intiqal. Sujud ya. Dalam sujud diperhatikan bahwa ada anggota sujud yang harus menempel di bawah atau di tanah atau di alas sholat kita. Yaitu apa saja? Pertama adalah dahi ya. Ini dahi namanya ya. Kemudian kedua telapak tangan kita, kemudian kedua lutut kita, dan ketiga ujung jari kaki kita. Jadi ada 7 anggota sujud yang harus nempel di alas sholat, di tanah atau di alas sholat. Tidak boleh ngangkat, harus ke-7 anggota sujud itu nempel semua. Nah, tumak nina baru boleh menyelesaikan sujud kalian. Kemudian setelah sujud ada duduk di antara 2 sujud. Tentu didahului dengan Allahu Akbar. Kamu duduk di antara 2 sujud. Nanti ada bacaan doanya di situ. Kemudian ke-8, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar, yaitu tahiyat pertama. Nanti juga ada bacaannya. Ini yang kita jelaskan adalah gerakan-gerakannya. Nanti bacaannya tersendiri. Kemudian 9, duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Ini perhatikan posisinya, ada perbedaan antara duduk pada tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir. Perbedaannya adalah ketika duduk tahiyat akhir, kaki sebelah kaki sebelah kiri dimasukkan ke bawah kaki sebelah kanan. Namun manakala tasawuf awal atau tahiyat awal, hal itu tidak kita lakukan. Semua kaki berada pada posisinya masing-masing. Kemudian nomor 10 adalah gerakan salam. Salam itu menengokkan wajah ke kanan dan ke kiri. Ada 2 salam, salam pertama dan salam kedua, dengan mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya. Anak-anak yang berbahagia, itu gambaran gerakan secara umum tentang praktek sholat. Nanti lebih jauh akan dipraktekkan, termasuk bacaan-bacaan di dalamnya. Contoh, di awal tadi ada takbiratul ihram. Manakala takbiratul diangkat, tentu sebelumnya kita membaca doa niat sholat sesuai dengan sholatnya. Contoh, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nanti ada doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, seterusnya. Jadi yang saya jelaskan gambar-gambar tadi adalah gerakan 10 gerakan secara umum dalam praktek sholat. Semoga kamu bisa memahaminya. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan mempraktekkan sholat secara lengkap, baik gerakannya maupun bacaannya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini memperoleh hasil yang maksimal. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.